buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential, it's all in the end. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, baik Bapak Ibu, selamat pagi. Bapak Ibu, talented people sekalian, perkenalkan nama saya Indri, saya dari YesQ Leadership Center. Hari ini saya izin akan memandu Bapak Ibu dalam acara Ask Me About Your Talent DNA. Nah, Bapak Ibu talented people, Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi nih. Untuk apa sih? Yaitu untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talenta digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai seorang individu, seorang keluarga gitu ya, maupun kita yang berada di dalam sebuah organisasi. Nah, Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find our light and shine. Nah, bagi Bapak Ibu, ini saya rekomendasikan Bapak Ibu untuk ikut secara penuh sampai akhir, karena nanti kita akan bagi giveaway berupa 1 free life tools talent DNA kepada 1 orang pemenang. Nah, boleh berpartisipasi secara aktif gitu ya. Kalau ada pertanyaan nanti tanya di kolom chat. Terus apa yang mungkin pengen ditanyain gitu ya, nanti boleh ditanyain di kolom chat. Nah, pada hari ini juga kita insya Allah akan mengumumkan pemenangnya, jadi pastikan Bapak Ibu hadir sampai akhir gitu ya. Nah, setelah itu kalau Bapak Ibu ingin menyimak, memahami lebih dalam tentang talent DNA, Bapak Ibu bisa menyimak video pada laman www.talentdna.me atau bisa di scan barcode berikut. Nah, ini saya kasih waktu ya untuk scan ya gitu, sambil saya cek apakah suara saya masih terdengar, apakah suaranya masih kecil Bapak Ibu. Boleh tulis di kolom chat ya. Oke. Nah, ini nanti kalau mau di-share juga boleh playlist talent DNA-nya, jadi boleh nonton bareng sama teman, sama keluarga. Lagi nonton apa? Playlist talent DNA. Nontonnya di mana? www.talentdna.me. Oke ya, saya rasa ini sudah di capture, nanti kalau belum saya tampilkan kembali. Oke, baik Bapak Ibu talented people, apakah sudah ada yang memiliki hasil talent DNA? Bapak Ibu boleh mengisi polling yang muncul pada layar, nanti boleh dibantu dengan tim. Siapa sih yang baru pertama kali mungkin ya, baru tahu nih ada seminar Ask Me About Your Talent DNA, bahkan belum punya reportnya gitu ya. Nggak apa-apa, nanti kita coba bantu di akhir sesi. Jadi nanti di akhir sesi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum punya reportnya, tenang aja. Nanti di akhir sesi saya akan bantu Bapak Ibu untuk tahu gimana caranya lebih lanjut gitu ya. Oke ya, ini tadi ada yang udah punya, ada yang belum. Oke, ada yang baru pertama kali malahan ya. Baik, yang baru pertama kali Bapak Ibu talented people, selamat
datang, nanti kita akan bantu ya. Oke, bagi Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung, nanti boleh disimak dulu seminar kali ini. Nah, nanti kita akan bantu untuk informasikan kembali di akhir. Siapa yang ingin tahu lebih dalam tentang talent DNA, mungkin cara daftarnya atau cara ngisinya, nanti kita stay di Zoom, nanti saya akan bantu. Oke, Bapak Ibu talented people, saya rekomendasikan kembali akhir acara Bapak Ibu tetap bergabung karena nanti kita akan bagi-bagi giveaway, yaitu adalah free 1 live tools talent DNA. Untuk itu Bapak Ibu talented people harus mengikuti acara ini hingga akhir ya. Nanti kita umumkannya di akhir. Nah, Bapak Ibu, tadi saya lihat juga karena ada yang baru gitu ya di forum ini, diantaranya memang beberapa kali, belum pertama kali ya, maksudnya pertama kali hadir di acara asli buat talent DNA. Dan agak worry karena belum punya hasil talent DNA-nya gitu ya. Nah, untuk itu, untuk membantu para peserta hari ini gitu memahami tentang talent DNA, berikut saya akan putarkan terlebih dahulu penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh Dr. Adi Ginanjar-Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu, pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2, yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu, saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA, Find your light and shine. Baik Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Bram sebagai talent DNA fasilitator, dan bintang tamu kita yang sudah hadir ada Kak Nunu dan Kak Ica. Ini dua-duanya adalah tim dari Act Consulting. Nah, tema kita pagi ini adalah duet hobi kolaborasi mudah bersinergi. Oke, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Coach Bram, Kak Nunu dan Kak Ica. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Indri. Oke, sudah ready ya untuk sharing pagi ini? Oke, bismillah ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita sharing gitu ya, saya akan bacakan terlebih dahulu top talent dan bottom 5 talent dari Kak Nunu dan Kak Ica. Nah, ini kalau Kak Nunu atau yang nama lengkapnya Kak Husnul Fadilah, ada top 10-nya yaitu resourceful, logical, energizer, developer, significant, goal getter, collaborator, harmony, optimizer, dan vigorous. Nah, adapun bottom 5-nya yaitu contextual, courageous, directive, affectionate, dan collector. Nah, untuk top 10 Kak Ica ada collaborator, developer, harmony, forgiving, equitable, generous, intuitive, contextual, contemplative,
accountable. Nah, untuk bottom 5-nya yaitu convincing, significant, artikulatif, kolektor, dan autoritatif. Nah, selama 30 menit ke depan kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent Kak Ica juga Kak Nunu, yaitu spiritual DNA-nya yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Nah, kalau Bapak Ibu, Talented People sudah ada report hasil talent DNA, baik yang 10 maupun yang 45 talent, silahkan sambil dipelajari dan disimak sekiranya talenta Bapak Ibu pun bisa jadi tergambar di bintang tamu hari ini gitu ya. Oke, Bapak Ibu tetap mengikuti acara ini sampai penuh, sampai akhir, nanti kita akan bagi-bagi giveaway. Oke, saya kembali ingatkan, ini adalah playlist talent DNA. Untuk bisa memahami lebih lanjut tentang talent DNA, boleh di capture screen barcode-nya. So, let's find our light and shine. Silahkan, Coach Bram. Oke, baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, hari ini dengan Ica dan Nunu. Ica, Nu, apa kabar? Baik, Coach. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya. Oke, eh, sehat, Ca? Nunu, oke? Halo, Nunu. Alhamdulillah, Coach. Oke, ya, sudah. Oke, so di awal nih saya ngobrol dulu sama Ica dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih ya. Saya mau tanya Ica dulu nih. Ica, apa sih position Ica sekarang nih di ACT, di e-consulting ini? Eh, ya, Coach. Baik. Kalau posisi aku sekarang ini di konsultan, khususnya di consulting di Coach, yaitu sebagai senior consultant gitu, Coach. Apa pekerjaannya sih, daily rutinnya nih? Karena kan nggak semua orang paham ya pekerjaannya Ica gitu ya. Hingga nanti konteks. Ya, baik. Kalau pekerjaan sehari-harinya itu kita kan memang ada berbagai macam survei gitu ya, Coach ya. Dan di sini misalkan ada beberapa klien yang masuk, nah kami sebagai tim itu akan mengorganisirnya kepada setiap anggota tim kami supaya bagaimana mendeliver si survei ini bisa on time tepat waktu di kliennya begitu, Coach. Oh, oke. Ya, jadi ini ya mengelola data dan lain sebagainya. Ya, Ya, iya. satu survei kayak survei apa sih, Cak? Surveinya itu ada berbagai macam, Coach. Ada survei budaya, budaya organisasi buat kita Oke, ngelihat apakah organisasinya itu sudah sehat atau sehat atau belum. enggak gitu ya. Ya, kemudian ada survei keterikatan karyawan atau employee engagement, Hmm. kemudian survei experience, bagaimana karyawan merasakan pengalaman-pengalaman positifnya selama di organisasi gitu, Coach, dan lain sebagainya sih, Coach. Oke. Itu salah satunya. Oke, Cak, dengan Nunu udah berapa lama, Cak? Kalau sama Nunu udah hampir 1 tahun, Coach. Oke, almost Iya, 1 year ya. iya, Nah, betul. selama hampir 1 tahun ini, udah lumayan dong, kan? Kita udah Hmm, interaksi itu ya iya, dengan orang lain, apalagi as our team, ya. Apa sih yang menurut Ica kalau melihat Nunu nih sesuatu yang Ica sukai dari Nunu? iya. Nunu tuh anaknya mau belajar, Coach. Orangnya mau belajar. Terus dia juga nggak nolak kalau misalkan ditugasin apapun dia oke gitu. Dia mau dan dia tuh Oke. mau belajar gitu, Coach. Mm, mm, mm. Mm-mm. Oke, jadi kalau ditugasin apa aja, dia tetap aja mau ngejalanin gitu ya. Iya, dan dia mau cari tahu gitu. Oke, contohnya apa sih? Misalkan kalau misalkan ditugasin malam kah, pagi kah, atau udah after office hour kah, atau gimana aja biasanya? Iya, biasanya kita tuh waktu itu pernah ada kejadian ya, Coach ya. Hmm, Kita kan harus mengirimkan tim ke oke. Kalimantan begitu untuk salah satu klien kita gitu ya. Nah, Ya, di ya. situ tugasnya adalah mensosialisasikan cara pengisian survei kepada Ah, masing-masing karyawan di sana begitu ya. Dan 1 hari itu bisa sampai 5 sesi itu, Coach. Satu hmm, hari itu. Nah, karena ke Kalimantan kan tim aku dua-duanya cewek ya, Coach ya. hmm, Nah, hmm, kita hmm. tuh kayak
ya udah deh cari freelance aja yang cowok buat kita ajarin dulu, terus dia yang Iya. kita kirim ke sana gitu. Tapi Hmm. Nunu ini dengan inisiatifnya ngechat aku, dia bilang ya udah Kak Ica aku aja yang ke sana nggak apa-apa kayaknya gitu. Jadi ya di situ wah Nunu mau belajar nih anaknya gitu. Mm-mm. Oke, oke ya. Mm-mm. Nanti kita coba cek ya, ngobrol ke Nunu nih ya. Ini sebenarnya Iya, dorongannya tuh mau belajar atau apa sih ya? Nggak pernah ke Kalimantan, terus tiba-tiba Kalimantan, dan di Kalimantan ini kayak bukan di kota-kota besarnya kayaknya ya, karena batu enggak kan. coach. Itu pedalaman banget coach. Ya, ya nggak banget-banget juga lah. Iya. Ya. Masih ada yang jauh lebih jauh, Cak. Masih ada yang lebih jauh, Cak. Oh iya iya. Oke, Nunu, apa kabar, Nu? Alhamdulillah baik Coach Bram. Oke, Nu, tadi apa yang disampaikan Ica nih ya tentang Nunu, oke. eh Apa sih yang mendorong Nunu mau-maunya nih pergi ke Kalimantan ya ngajarin itu kan orang-orang batu bara ya, seingat saya ya, betul ya. Yang nggak Betul. mudah, yang kerjanya tuh nggak buka laptop gitu ya. Itu kan nggak mudah tuh ngajarin mereka ngisi survei via website gitu. Ya, kalau dari aku ya, sebenarnya tuh pas ada tawaran itu kan aku lihat nih respon Kaica pas lagi ngobrol tuh kayak Kaica khawatir gitu kalau mau ngirim Mm-mm. anak-anaknya ke sana kan. Nah, karena Heeh. aku lihat nih kayaknya Kaica khawatir nih, tapi sebenarnya aku tuh pengen gitu. Makanya tuh aku di belakang layar ngechat Kaica, Kaica, aku mau kok ke Kalimantan gitu kan. Hmm. Oke. Nah, kalau ditanya, kenapa sih Nunu mau ke sana gitu? Sebenarnya itu karena kayak aku sebenarnya nih pengen keliling ke beberapa Indonesia gitu. Nah, menurut aku tawaran ke Kalimantan itu kayak bagaikan, wah ini kesempatan nih gitu. Kesempatan ya, pengen Iya, keliling kenapa? Indonesia dapat Kenapa? kesempatan. Iya, aku malah ngelihatnya kayak, oh ini kesempatan aku bisa datang ke salah satu daerah di Indonesia gitu kan, udah gitu Hmm. sambil kerja gitu. Jadi kayak, wah ya udah, aku bilang Kaica tenang, nggak apa-apa, aku bakal baik-baik aja di sana, tolong aku aja nggak apa-apa gitu. Malah Nunu tuh menikmati ya prosesnya. Atau coba kalau dari Nunu ketika sampai ke sana, kemudian Nunu harus berhadapan dengan banyak orang yang notabene itu bapak gitu kan ya, mas-mas gitu kan di sana ya, karena batu bara kan laki-laki semua rata-rata. Kemudian Nunu juga nggak cuma sekedar di depan kelas tuh sih, kalau sepaman saya harus datengin boleh jadi beberapa orang dari mereka yang lumayan lumayan gagap teknologi nih ya. Eh, how do you feel, no? Sebenarnya untuk pas sampai sana gitu ya, pas aku ngejalanin prosesnya itu bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Mm-mm. Bukan yang aku banget juga sebenarnya, yang kayak aku harus tampil terus Mm. sosialisasin sesuatu gitu. Sebenarnya aku kayak rada-rada nggak pede gitu kan, tapi Iya. aku tuh mau nyoba gitu, bener kata Kak Ica gitu. Menurut aku ini sebuah kesempatan aku buat ngupdate diri aku gitu kan. Ya Mm. udah. Nah, pas itu kan kayak banyak sesinya gitu ya coach ya. Mm. Pas waktu pertama kali ada di kelas itu super deg-degan gitu kan, kayak aduh Mm. gimana nih gitu. Nah, tapi alhamdulillahnya pas di lapangan itu orang-orangnya tuh nice juga gitu. Jadi akunya nge-delivernya gitu lebih mudah. Jadi deg-degan Mm. aku nih kayak apa ya, hilang aja gitu perlahan karena alhamdulillahnya situasi di sananya juga baik-baik aja gitu. Walaupun emang eh, agak sulit ya untuk apa ya, apa ya, ngajarin mereka gitu cara penggunaan survei, alat survei kita Iya, gitu. iya. Nah, tapi saat aku berhasil gitu, maksudnya mereka ngerti yang aku Iya. sampein, mereka bisa isi survei gitu. Aku happy banget bisa ngebantuin Mm. mereka kayak gitu. Oke, nice ya. Nah, ini menarik ya, karena kalau kita lihat Nunu ya nih, Cak, eh, kan betul sekali memang pertama Nunu tuh nomor satu top 10 ini kan resourceful ya. Artinya Nunu ini pengen banget ngebantu orang dan dia bisa menjadi sumber daya yang bisa
kemudian dia bantu banyak orang dimanapun, kapanpun, dengan apa yang dia miliki gitu ya. Apalagi kalau misalkan dia itu resourceful-nya ya, keinginan dia untuk membantu ya. Hingga begitu kemudian ada kesempatan, ditambah lagi karena dia punya goal getter nih ya. Dan dia boleh nih Nu, nanti kapan-kapan kita datang lagi ke pelosok-pelosok ya Nu ya. Oke, so jadi karena keinginan dia ingin membantu, kemudian ditambah dengan goal getternya, dia sudah punya target-target tujuan-tujuan dia mau keliling Indonesia. Nah, ini ada satu kesempatan dia bisa checklist gitu ya. Oh ya, oh iya 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 iya, betul betul. Ini saya agak lupa juga nih ya kalau kita lihat nih. Karena kalau kita lihat nih Nunu ada 3 warna. Kemudian Ica juga 3 warna, ya, tapi Ica ini lebih didorong lebih banyak ke yang 5 warna kuning nih. Makanya Ica ini agak nggak mungkin, tapi sama-sama harmonis, sama-sama nggak enakan. Ini mohon maaf nih, saya lupa nih tadi ya. Coba nih kita lihat dulu nih. Tadi intinya adalah Nunu ada resourceful, ada kemudian goal getternya ditambah dengan harmoni dan signifikan dan developer. Tapi kita bahas lebih lanjut lagi nih ya. Mohon maaf, saya lupa nih. Rupanya di sini ada banyak juga yang belum paham nih kenapa harus 3 warna ini ya. Oke, yang 3 warna ini kita lihat dulu dari video Pak Ari berikut ini ya. Silakan. Dri, mohon maaf ya. Oke. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Oke, terima kasih ya penjelasannya Pak Ari ya. Nah, ini kalau kita balik lagi nih tadi nih, kalau misalkan kita cek, oke, ini ada Husnul, ada Nunu ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari top 10-nya Nunu, ini kan pertama tadi ada resourceful ya. Oke, jadi ada resourceful. Kalau kita lihat Nunu ini, satu sisi dia ini bicara tentang, kalau bicara resourceful tadi kalau Pak Ari sampaikan ini adalah action ya. Oke, kemudian ada action, kemudian bagaimana dia bertindak melakukan sesuatu karena dorongan dia untuk bagaimana dia bisa mencapai, membantu banyak orang gitu ya. Oke, kemudian boleh lihat Ica, kita lanjut aja ya. Klik berikutnya. Nah, ini tentang Ica ya. Oke, ada kolaborator, developer tadi sudah dibacain ya. Oke, boleh balik lagi ke yang 2 tadi. Ya, nah ini dia. Oke, kita lanjutin ya. Oke, nah ini menarik ya, karena kalau misalkan dia kenapa Nunu itu mau menawarkan diri tadi ya, dia punya resourceful, dia mudah untuk menawarkan diri untuk membantu banyak orang ya, atau membantu siapapun lah. Apalagi kalau Ica yang memang meminta dia leaders, maka dia dengan senang hati untuk membantunya. Kalaupun kemudian dia nggak mau nolak nih, nggak pernah menolak tugas seperti apa yang Ica sampaikan tadi, karena memang Nunu ini harmoni juga ya, harmoni itu dia menghindari konflik ya, kemudian uh, bahkan kalau kita lihat di sini juga, Nunu ini kan dia ada tadi kalau kita dengar kata-katanya dia ya, satu sisi goal getter tuh dia punya keinginan, dia udah ingin punya target-target pencapaian dalam hidupnya. Salah satunya adalah keliling Indonesia, betul ya, Nu? Nah, begitu ada kesempatan, checklist selesai 1 Kalimantan gitu ya. Atau paling nggak pulau ya dulu kan, Nu, Kalimantan ya, nanti kemana lagi gitu. Jadi itu yang mendorong Nunu goal. Jadi kalau drive ini kan yang warna biru ini adalah yang mendorong Nunu utamanya untuk menjalankan tugas tadi. Jadi dia oke, yes ya. Nah, yang menarik begini. Saya tahu nanti kita coba gali lebih dalam ya, Bapak Ibu dengan Nunu sendiri ya.
Nuno bilang mungkin dia nggak pernahnya untuk menyampaikan bicara dan itu bukan dia banget ya. Tapi ternyata ketika dia datang dan kemudian di sana dia feel happy ketika dia berhasil bantu orang, ya. Kenapa? Karena Nunu itu ada signifikan dan developer, ya, actually sebenarnya. Nah, jadi Nunu ini adalah dia sebenarnya ingin terlihat dan dia ingin giving impact ke banyak orang, ya. Jadi ketika ada orang yang merasa mendapatkan manfaat dari apa yang Nunu apa berikan, oh dia ngerasa feel great banget, merasa lebih bahagia Nunu nih, ya. Dan satu sisi karena memang ada developernya juga, dia senang sekali secara natural Nunu ini membantu orang untuk menjadi lebih baik, mendevelop orang hingga dia yang tadinya nggak paham menjadi paham. Buat Nunu itu adalah sebuah kepuasan tersendiri, ya. Betul nggak sih, Nu? Iya, betul, Coach. Benar. Oke, jadi apa insight nih ya? Ternyata setelah kamu melakukan proses perjalanan ke sana, wah, kamu tuh signifikan developer, kamu tuh mudah untuk ingin sekali gitu ya bisa ngebantu orang, giving impact dan juga tampil di depan actually gitu. Do you enjoy melakukan itu semuanya, Nu? Awalnya sebenarnya nggak enjoy ya, kayak tadi Mm-mm. aku udah bilang kan, awalnya tuh bukan hal yang mudah buat aku tampil di depan gitu. Mm-mm. Cuman eh, karena aku lihat nih situasinya kayaknya nggak semenyeramkan yang aku bayangin gitu kan. Ya Mm-mm. udah gitu, akhirnya aku alhamdulillah lancar-lancar aja gitu. Oke, ya. Karena sebenarnya kamu juga menikmati proses ketika kamu ada di depan. Gitu gak sih kamu ngerasain, Dok? Aku aku baru nyadar sih kalau ternyata aku nikmatin itu. Yes, iya kan? Jadi Iya. kamu tuh menikmati itu loh, gitu loh, iya kan? Ya. Oke, nice, menarik ya, Nu, excite-nya. Oke, sekarang kalau dari Nunu sendiri nih, gimana sih kamu ngelihat Ica nih, ya leader kamu, ya sosok Ica tuh seperti apa? Oke, kalau Kak Ica di mata aku ya gitu, dia merupakan sosok leader yang sangat pengertian gitu. Terus Kak Ica itu nice banget ya untuk Hmm. seorang leader gitu. Dan aku malah ngerasanya di Bukan nice banget 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 kali ya. banget banget. Karena kalau kita lihat nih Bapak Ibu nih warnanya ini rata-rata adalah kuning. Iya, aku lebih kayak ngerasa lagi kerja sama kakak gitu jadinya malah. Oke 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 Iya, oke. karena pembawaan Kak Ica di timnya gitu ya. Jadi lebih Mm-mm. ke kayak, Gimana ya sih pembawaan di tim itu seperti apa maksudnya? Pembawaannya seperti apa, Ica? iya, Kak. Jadi Kak Ica itu kalau ngasih arahan jelas gitu kan. Terus dia pembagiannya tuh rata gitu. Terus Pembagian rata. iya, Pembagian rata tuh seperti apa maksudnya? maksudnya gini. Jadi kan di tim Kak Ica tuh nggak cuma ada aku nih, Coach Bram. Ada Hmm. satu lagi Fadlina namanya. Nah, Oke. jadi Kak Ica tuh pintar dia tuh kayak dia tuh bisa membagi-bagikan tugas. Jadi aku sama Fadlina nggak ngerasa tumpang tindih gitu. Hmm. Jadi kayak porsinya pas aja lah gitu. Oke oke. Nah, karena Kaica bisa membagi tugasnya itu, jadi aku sama Fadina ngerasa walaupun kerjaan kita banyak banget nih, ya Mm-mm. udah kita enak-enak aja gitu ngerjainnya, enjoy aja gitu karena Kaica bisa eh, apa ya membagi-bagikan tugas ini di antara aku dan Fadlina kayak gitu. Oh. Terus ya, nah terus kan aku kan sama Kaica udah hampir setahun nih waktu Mm-mm. awal-awal aku kerja gitu kan. Nah, Mm-mm. namanya masih anak baru nih ya, Coach. Ya kan Ya. aku belum tahu nih pekerjaan tuh gimana sih gitu. Nah, mungkin Kak Ica tuh orangnya nggak enakan atau ya bisa jadi gitu ya. Jadi Mm-mm. aku salah nih sebenarnya waktu awal-awal tuh aku salah gitu. Nah, Mm-mm. tapi tuh Kak Ica nggak kasih tahu aku kalau yang aku kerjain selama ini tuh ternyata salah gitu. Nah, aku kan nggak tahu ya. Jadi kayak oh udah bener gitu. Nah, terus adalah di mana waktunya kita akhirnya diskusi bareng-bareng nih kan. Nah, terus ternyata di situ aku tahu gitu. Kalau selama ini kerjaan aku tuh ada yang salah loh gitu. Terus kayak, itu Mm-mm. kenapa nggak bilang kayak gitu. Oke 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 oke. Ah, dari Ica sendiri, Ica, tadi itu Ya, yang di Coach. Nunu sampaikan gitu ya. Ini kan kalau saya lihat ya, nih misalkan membagi tugasnya itu rata.
gitu. Nah, kita bicara di sini dulu nih, yang ini dulu. Ini menarik Hmm. actually sebenarnya ya. Itu sebenarnya Ica rata, betul-betul rata, artinya 50-50 gitu ya. Atau memang kalau saya lihat kan di sini Ica nih ada drive-nya ini kan equitable gitu ya. Artinya memastikan semua orang mendapatkan portion yang sesuai dengan dirinya. Dan buat Ica tuh natural banget melakukan itu gitu. Kontemplatif ya dan intuitifnya ini ya. Intuitif Hmm. sih sebenarnya ya, intuitif artinya fakta-fakta yang ada pada diri Nunu sama siapa lagi satu lagi? Fadlina, Coach. Fadlina ya, ada Nunu, ada Fadlina ya. Eh, apa yang ada di dalam diri Nunu dan Fadlina ini, Ica bisa melihat selama ini pekerjaannya bagaimana dan kemudian bagaimana harus membantunya, membaginya. Dan kalaupun ada persoalan itu, Ica tuh bisa mengurai semua permasalahannya itu ya, hingga kemudian tadi katanya tenang ya, kalau misalkan ada segala sesuatu ini kata Mbak Uwi ini semua tugas pasti selesai tenang kalau sama Ica, nggak kelihatan panik gitu ya. Oke. Ini menarik ya, artinya karena ada equitable tadi, ya mampu melihat setiap orang sesuai dengan portionnya, dan buat Ica ini penting buat Ica untuk memberikan keadilan buat ke banyak orang gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya lagi adalah Ica ini kan accountable ya, kemudian juga ada developernya, hingga secara nggak langsung itu yang Ica lakukan untuk mendevelop tim Ica ya, membuat mereka yang tadinya nggak tahu jadi tahu ya, dan Ica ngerasa bahwa Ica tuh udah menjalankan karena itu tugasnya Ica as a leader ya, accountable-nya di Iya. situ juga bermain ya. Nah belum lagi mengkolaborasikan ya antara Nunu dan Fadlina tadi, hingga mereka nggak tahu nih apakah, kalau saya lihat kan Ica ini kolaborator ya, artinya bahwa antara dua orang ini bisa jadi ini saling komplementer gitu ya. Kenapa? Karena Ica mampu untuk membuat mereka seperti itu. Gitu nggak sih, Ica? Menurut Ica? Iya bener Coach. Jadi kenapa aku ngebagi porsinya rata di antara Nunu sama Fat? Soalnya aku pengen mereka tuh sama-sama paham gitu Coach. Jadi Hmm. mereka nggak pegang satu pekerjaan yang sama setiap hari, tapi mereka tuh punya tahu bahwa as a whole kita itu apa saja sih pekerjaannya gitu. Jadi supaya selama bekerja itu mereka nggak merasa ada yang tertinggal, nggak merasa nggak ada yang oh Kak Nunu kok diajarin ini aku nggak gitu. Jadi Hmm, gitu loh hmm, Coach. hmm. Jadi mereka Oke, tuh harus paham semua, terus juga harus paham. porsinya misalkan nih di satu klien, aku tuh selalu masukin Nunu sama Fat itu ke dalam satu klien yang sama gitu. Jadi nggak, misalkan Oke. Nunu aku tugasin di klien A, Fadlina di klien B, nggak kayak gitu. Supaya apa? Supaya mereka bisa saling melengkapi juga nih Coach. Hmm. Itu Misalkan Nunu, ya. kolaborator, developer, equitable banget gitu ya. Iya, soalnya kalau misalkan nanti Nununya lagi, misalkan lagi hektik di mana gitu, Fadlina bisa backup gitu, karena Fadlina udah tahu dari A to Z-nya juga gitu. Di satu klien itu ya. Mm-mm, mm-mm, di satu Oke, klien yang sama. oke. Tapi menarik ya, dalam pikiran Ica, kenapa kalau misalkan mereka harus dipisah megang masing-masing klien nih? Apa sih yang akan ke depannya terjadi kalau menurut Ica? Kalau mereka dipisah, khawatirnya misalkan Nunu lagi nggak masuk gitu ya, atau Fadlina lagi nggak masuk. Nah nanti kan aku susah buat buat kontaknya gitu ya Coach ya. Tapi kalau misalkan aku gabungkan mereka di satu klien yang sama, Nunu tuh juga udah paham bahwa klien ini lagi di tahap mana loh gitu. Jadi Hmm. mereka nggak ada gap gitu di situ loh Coach. Oke, oke, oke. Mm-mm. Nice ya, menarik ya. Oke. Pernah nggak sih ada konflik nih di antara kalian? Konflik sepertinya belum ada yang begitu besar ya. Karena Nggak ada sih dua-duanya Coach. sama-sama harmoni. Konfliknya tipis-tipis Coach, kayak kakak sama adek aja. Hindari konflik. Gitu, Nunu Jarang nih banget. courage ini bottom five ya. Nunu ini udah nggak, udah menghindari konflik ya. Oke. Kemudian Paling soal juga, pesen kopi kata Mbak Wi. oke. Atau nih, saya coba ya kita cek ya. Nunu, halo Nu. Iya, Coach. Oke, Nu, apa sih sesuatu yang paling bikin kamu tuh gemes sama Ica, nggak suka gitu loh? Iya, paling tadi tuh aku udah spill kan. Jadi kan
yang namanya aku masih awam gitu ya di bidang konsultan gitu. Nah, terus kan kita mengerjakan banyak data nih gitu. Nah, aku tuh Kaica tuh kalau aku salah, kadang dia tuh nggak kasih tahu gitu. Nah, tapi Eh, kalau misalnya udah selesai tuh kadang kayak, "Nuh, tadi salah gitu." Jadi eh. kan aku nggak tahu gitu. Kamu pernah nggak Itu ngomong aja. ini ke kamu pernah nggak ngomong ini ke Ica sebelum di sini nih? Sebelumnya aku kan waktu itu, jadi kan prosesnya agak lama nih. Jadi kayak Itu udah dari kapan, entah aku, Nu? Itu dari kapan, Nu? nah itu Awal-awal kayak kamu masuk itu kan berarti almost 1 year ago, betul nggak? Dan kamu iya, baru jadi masuk sekarang. nggak sekarang juga sih. Kayak mungkin udah 6 bulan yang lalu, mungkin kayak 3 bulan setelah aku join kayaknya ya. Ya kayaknya Oke, itu deh oke. sekitar 3 bulan setelah aku join akhirnya Kak Ica bilang tuh kalau Nunu tuh kalau ini kadang suka nggak teliti gitu kalau lagi Eh, ngerjain itu. Kok kita berapa ya, ngurusin angka juga kan gitu. Kalau aku inputnya kadang suka ada yang salah gitu. Terus aku kaget kan kayak, oh aku salah ya Kak. Aku nggak tahu kayak Jadi gitu. dua-duanya Terus kayak sama-sama harmoni, ya. iya gitu. Kemudian Jadi nununya juga courage-nya di bawah, gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak nyaman ya dipendam sendiri kan, Nunu. iya. Heeh. Nah, tapi satu sisi yang menarik, oke, Ica nih juga tadi kan nggak ngasih tahu nih kalau misalkan ada yang salah gitu ya dari timnya dia nggak ngasih tahu ya, karena buat Ica nih lihat nih, kita lihat ya, nanti coba nih, Cak kenapa nggak ngasih tahu sih Cak? Lebih ke ini aja sih coach. Kan dia baru baru mungkin baru bergabung gitu ya. Kalau langsung aku ini salah gitu. Ya khawatirnya dia langsung down gitu. Jadi dan akunya Ini sendiri kan generasnya orangnya yang bermain ya, generasnya nih yang lagi ngomong nih kayaknya. dan aku sendiri orangnya tipenya memang kurang tegas sih coach sebenarnya. Tapi lebih kepada oh nanti aja gitu, cari waktu yang tepat biar aku kasih tahu. Yang sekarang biar kalau misalkan udah ada salah, aku dulu aja yang perbaikin gitu. Tapi nanti cari waktu di mana aku bisa ngasih tahu dulu tapi nggak yang gimana caranya supaya dulu tuh nggak sedih gitu pas aku ngasih Hmm. tahunya gitu coach. Oke, oke. Dan ini tapi kan how do you do everything ya. Ini nggak cuma sekali Mm-mm. kayaknya sih, Ica. Setiap kali ada kesalahan, ya Ica lebih berpikir kayaknya mendingan dikerjain sendiri gitu. Ini kan ada accountable-nya kan. Ini Iya. menjadi tanggung jawab Ica. Ica ngerasa as a leader, harus kerjaan lu selesai. Jadi Ica ngerjain sendiri gitu. Apalagi Ica kan forgiving banget ya. Jadi orang melakukan kesalahan-kesalahan udah dimaafin aja ya, tapi satu sisi dan kemudian ada generousnya lagi gitu ya kan. Ah, oke, tapi apa sih menurut Ica sendiri area improvementnya nih Ica yang harus Ica perbaiki Ica ke Ya, depannya mungkin leader. tadi si coach tadi kan juga udah dibilang dulu ya. Kalau misalkan memang ada kesalahan, mungkin aku harus belajar nih. Misalkan ada tim aku yang mungkin ada miss gitu di satu poin Mm-mm. atau di poin lain supaya tidak berlanjut, mungkin aku bisa lebih kasih taunya di waktu yang sama gitu, Coach, supaya At that point nggak gitu ya. ya at that point gitu, supaya nanti nggak terlalu lama aku ngasih tahu terus dia lupa yang mana ya Kak gitu. Hmm. Padahal coba ditanya Nunu, Nu kalau kamu dikasih tahu saat itu juga gimana sih Nu? aku malah sebenarnya oke gitu loh kalau Oke ya. dikasih tahu. Hmm. Sebenarnya nggak se yang dipikirkan Kaisha juga gitu. Aku nggak akan ngerasa gimana-gimana juga gitu. Malah aku ngerasa kalau dikasih tahu aku harus improve di bagian mana tuh malah aku baik-baik aja gitu. Dan aku malah seneng kalau Kaisha lebih terbuka soal pekerjaan kayak gitu, Coach. Mm. Dan kalaupun Ica ngomong sih ngasih tahu saat itu juga, kalau menurut saya sih tingkat kejulitannya itu cuma 0, koma aja gitu ya, bahkan minus kayaknya. Betul nggak sih, Nu? Betul, betul. Oke, nice, makasih Aca. Oke, Oke, kalau dari Coach. Nunu sendiri, ya, apa nih improvement yang bisa Nunu perbaiki dari diri Nunu nih, kalau ngelihat dari tadi diskusi kita. Iya, mungkin kayak tadi kan kayak kan aku tahu nih Kaisa kan orangnya nggak enakan gitu ya. Jadi kayak Mm-mm. untuk diri aku lagi karena aku ngurusin soal data gitu.
ke depannya aku harus lebih teliti gitu. Jadi supaya walaupun Kak Icanya udah nggak enakan, terus masa aku yang lagi semena-mena gitu kan nggak gitu juga. Jadi Hmm. kayak aku harus lebih teliti lagi sama kerjaan gitu. Apalagi aku di Thailand ini nggak muncul di perfeksionisnya nih kan. Hmm. Sama kayak Kak Ica sih mirip-mirip kita. Ya, Jadi ya. kayak ke depannya supaya aku lebih rapi lagi aja gitu kerjaan. Oke, oke, oke. eh ya, kalau dari Ica nih, Ica, as a leader, apa yang Mm-mm. harus diperbaiki dari Nunu nih? Mungkin sesuatu yang kadang sering kali bikin Ica tuh gergetan sama Nunu, tapi kan nggak sharing, nggak keluar juga ya sama Ica, nggak Iya. apa-apa sih. Tapi bikin gergetan lah, gitu ya. Las. Ya, itu sih coach bener tadi kata Nunu kan kalau kita bermain di data ya dan kita bermain di timeline gitu. Jadi kalau misalkan ada Atau kalau timelinenya itu harus lagi banyak ini lagi ya. banyak nih, lagi banyak yang masuk kayak gini, lagi hektik, hektik Betul, season lah betul, betul. sekarang-sekarang ini. Jadi Hmm, gimana caranya bisa time management gitu coach. Oke. Nah itu mungkin pembagian waktu itu yang mesti Nunu, aku sama Nunu belajar bersama gitu gimana supaya waktu itu si timeline itu kita tidak lewat gitu untuk Oke. Kenapa? Apa memberikan yang yang terbaik. terjadi biasanya? Kenapa bisa lewat gitu, Nunu? Kelewat sih nggak pernah coach. Kalau Oke. aku pagerin ya tanggal Hmm. segini sampai segini udah Ya, harus ya. selesai ini gitu kan. Nah kadang tuh mungkin karena kita lagi pegang salah satu kementerian yang itu banyak banget datanya hampir 1 juta tuh coach. Itu memang buat buat akses si link datanya itu aja lama banget gitu ya. Nah itu Ya. aku sudah ngepagerin buat misalkan di salah satu contohnya ada satu tahapan kita harus sudah selesai di 1 minggu ini gitu. Terus Hmm. aku lihat di update progress itu pernah tuh aku lihat kok Fadlina udah hampir selesai, Nunu ini belum jalan sama sekali gitu kan. Terus aku Oh, selalu ingetin tuh, Nu jangan lupa ya, inget ya ini kita deadline-nya tanggal sekian-sekian gitu. Ternyata Nunu ini udah punya target coach dia Sabtu Minggu baru mau ngerjain gitu. oke. Sementara buat Tapi kamu tuh deg-degan gitu kan? iya, tapi kan aku Kalau deg-degan last ya. minute ya. Oke, oke, Nah, oke. tapi ternyata ya pas hari Minggu selesai sih coach. Nah, Ya, pas ya. kemarin Dono tuh baru bilang kenapa dia dalam 1 minggu itu nge-freeze gitu ya coach. Ya. Istilahnya nge-freeze. Ternyata dia tuh overthinking coach. Overthinking. Overthinking eh, dia dia bisa nggak ya ini datanya banyak banget loh jutaan loh apa ya, gue harus mulai dari mana gitu. Dia udah terlalu banyak Hmm, hal yang dia pikirkan Iya, sehingga iya. eh, butuh waktu buat dia mencerna Waktu. itu gitu coach. Oke, so bener nggak nih, Nu ya? Kalau tadi apa yang disampaikan oleh Ica nih, kalau kita lihat dari Nunu, nih Nunu kan optimizer ya. Tapi memang tracknya adalah justru yang dioptimumkan itu adalah persoalan-persoalan yang belum muncul gitu. Akhirnya itu berputar. Tapi satu sisi Nuno sih sebenarnya udah tahu kan ada goal getter hari Minggu harus selesai ya. Maka dan ada Vigorius juga buat Nuno tuh nggak ada masalah kerja mau pagi mau malam pun juga nggak ada masalah mau begadang pun juga nggak masalah karena energinya Nuno ini kan selalu meluap-luap ya. Jadi Nunu nih kalau udah ngelakuin pekerjaan tuh kayak nggak ada capeknya sebenarnya gitu ya. Ada energizer dan vigorousnya tadi ya. Ditambah lagi tadi goal getter. Tapi di awal itu memang ibarat tuh kayak diesel ya. Kenapa? Karena mesin diesel tuh lama gitu baru panas. Karena ya tadi bagaimana kemudian Nunu bisa menyelesaikan optimizer masalah di kepalanya. Gitu gak sih, Nu? Iya sih gitu. Karena tapi itu terjadi karena eh, kerjaan kita nih akhir tahun tuh banyak Iya, banget iya, gitu. iya. Itu hanya terjadi ketika tumpukan tahun, iya. Cuma banyak pekerjaan gitu loh. Tapi kan kayak Iya. Fadlina kan bisa jalan lancar juga tuh ya. Karena punya, bukan Ya, Nunu bener. ini, tapi ada sesuatu yang berbeda dari situ. Betul nggak? Iya karena aku emang udah ketakutan duluan sih kayak aduh ini banyak banget gitu kayak aku harus mulai ngerjain yang mana dulu gitu. Terus kayak Oke. aku bisa nggak ya ngerjainnya gitu. Nah tapi di karena bener kata yang dibilang tadi gitu aku udah tahu nih hari Sabtu ini hari Minggu ini udah harus selesai gitu. Iya. Makanya uh, ya udah gitu. Terus tapi aku nggak tahu kalau ternyata Kak Ica panik aku belum ngerjain di Jumat tuh Kak Ica Hmm. ternyata panik gitu. Terus aku kan mikirnya oke aku masih punya Sabtu Minggu untuk Iya. menyelesaikan ini gitu. Tapi Oke. alhamdulillah hari Minggunya Berarti, selesai gitu. nah, ya harus selesai. Oke, berarti apa improvement nih yang harus dilakukan oleh Nunu ke Ica? Iya, berarti sebenarnya aku harus lebih kayak lebih
waktunya dan mengurangi itu aja. Jadi jangan Oke. takut-takut lah gitu, jangan terlalu overthinking kayak gitu. Dan bicara aja apa adanya ya ke Ica gitu, udah punya target sekian-sekian gitu ya. Karena kan courage-nya Ya bottom benar. up. Oke, nice. Terima kasih semuanya ya. Menarik sekali ya diskusi ini. Kalau kita ajak ngobrol terus panjang, jangan-jangan sampai maghrib kita nggak selesai-selesai ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya, talented people ya. Dengan diskusi Nunu dan Ica ini, semoga insya Allah mendapatkan insight baru kita tentang pemahaman kita tentang talent DNA itu sendiri. Dan ini thanks banget, terima kasih banget buat Pak Ari yang sudah mendevelop talent DNA ini. Kenapa? Karena akhirnya membuat kita bisa lebih memahami diri kita dan tim kita. Ya, bahkan tadi seperti Nunu bilang, oh iya ternyata Nunu baru sadar ya kalau Nunu tuh enjoy kalau dia juga menjadi sebuah pusat perhatian ya. Harus bisa tampil itu menikmati ya. Yang selama ini jangan-jangan potensi itu nggak pernah dikeluarkan ya, pengennya di belakang layar, tapi begitu dia coba, oh ternyata wow. Kenapa? Karena rupanya dia punya signifikan. Ya, oke, nice. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Indri sebagai MC-nya. Silakan Mbak Indri. Masya Allah, terima kasih Coach Bram, Kak Ica, dan Kak Nunu. Ini sesi yang luar biasa gitu ya. Dapat banyak insight. Nah, kita senang banget bisa dengar kisahnya Kak Ica sama Kak Nunu dalam sebuah tim gitu ya. Ini sangat inspiratif dan tergambar dari talent DNA-nya. Nah, mungkin sebelum kita tutup, boleh kita sharing dulu kali ya, 1-2 kata dari Kak Ica dan Kak Nunu. Apa sih manfaat dan dampak positif dari talent DNA yang sudah Kak Ica sama Kak Nunu rasakan? Boleh dari Kak Ica dulu mungkin? Oke, makasih Intri. Eh, Menurut aku ya, talent DNA ini menggambarkan pribadi aku secara keseluruhan sih menurut aku. Terus aku jadi paham kan, masing-masing talent ini sebenarnya kan ada sisi strength-nya sama blind spot-nya gitu ya. Jadi aku tahu di mana aku bisa menggunakan talent-talent aku itu sampai ke batas supaya dia nggak sampai ke blind spot-nya gitu. Karena dia istilahnya talent itu kan dua belah mata pisau ya, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Jadi aku jadi paham sih apa sisi positif dan negatifnya dari setiap talent-talent aku dan aku bisa self awareness juga ya, bagaimana memanfaatkan bisa lebih baik lagi lah buat kedepannya. Begitu Indri. Masya Allah, terima kasih Kak Ica. Boleh sekarang giliran Kak Nunu sharing apa dampak positif dari talent DNA yang dirasakan oleh Kak Nunu? Ya kalau dari aku sangat bersyukur ya adanya talent DNA ini gitu karena kayak tadi yang Coach Bram bilang gitu, selama ini kan aku tuh malu gitu untuk tampil di depan gitu, apalagi courage aku di bottom gitu. Tapi ternyata aku bisa loh tampil ke depan, nah itu karena didorong oleh talenta aku lainnya gitu. Jadi itu sangat ngebantu ya untuk kita memanage kekurangan dan kelebihan kita supaya kelebihan kita nggak jadi blind spot kayak gitu. Nah dengan adanya talent DNA ini ya bagaikan life tools untuk jadi pribadi yang lebih baik kayak gitu. Terima kasih Kak Ica dan Kak Nunu. Boleh selanjutnya Coach Bram sebagai closing statement acara kita pagi ini. Apa manfaat dan dampak positif talent DNA bagi individu, keluarga, maupun organisasi? Silakan Coach Bram. Ya, terima kasih Indri. Ya, artinya talented people, ya Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya, seperti diskusi kita tadi bahwa yang menarik adalah kalau kita paham, apalagi kalau tim kita ternyata ada banyak kesamaan seperti Nunu dan Ica ini ya. Artinya bahwa ternyata selama ini perjalanan yang dilakukan itu ya menjadi nyaman. Hanya yang perlu dilihat lagi adalah ketika kita melihat area improvement dari masing-masing. Karena kenyamanan itu seringkali juga harus ada membuat kita mendorong diri kita lebih baik untuk bertumbuh. Jadi sama-sama bertumbuh ya, buat tadi Kak Ica sendiri juga bisa melihat dirinya oke harus lebih firm, lebih tegas. Sementara Nunu sendiri ya ini mungkin nggak lebih terlalu banyak overthinking gitu ya. Nah, tapi satu sisi juga bagaimana Nunu ternyata menikmati ketika dia ingin tampil dan kemudian juga memberikan giving impact yang besar. So jadi dan Nunu juga is okay, no problem kalau misalkan Ica harus bicara tegas dengan dia. Nah, ini menjadi sebuah insight yang luar biasa yang insya Allah sih menambah pencapaian atau kinerja yang lebih baik dari timnya Ica dan Nunu. Ya, terima kasih Mbak Indri.
Insya Allah, terima kasih Coach Bram. Bapak Ibu Talented People, dari diskusi ini kita tuh banyak sekali ya melihat manfaat dari talent DNA. Nah, saya juga mau share video manfaat yang disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian terkait tentang talent DNA. Mari kita simak video berikut ini. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Ada 3 manfaat. Oke, baik Bapak Ibu, ini sudah di akhir acara gitu ya. Saya ingatkan kembali, Bapak Ibu bisa memahami lebih dalam tentang talent DNA di playlist talent DNA yang bisa didapatkan di website www.talentdna.me. Nah, Bapak Ibu, siapa yang hari ini merasakan banyak mendapat manfaat dari sesi pagi ini, ketik saya di kolom chat. Nah, Bapak Ibu, saya juga ingin remind siapa Bapak Ibu yang ingin mengetahui talent DNA lebih dalam, caranya, cara mengisinya, cara mendaftarnya gitu ya, boleh stay di Zoom. Setelah ini nanti akan saya jelaskan. Nah, saya juga ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu Talented People semuanya, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi top talent. Nah, apa spesialnya? Ini adalah informasinya. Jadi, Bapak Ibu bisa mendapatkan harga promo top 10 hanya dengan 165.000. Dan harga top up-nya ke report 45 talent itu adalah seharga 335.000. Nah, sementara bagi Bapak Ibu yang belum memiliki live tools talent DNA, saya sangat rekomendasikan Bapak Ibu untuk ambil full 45 talent DNA, yaitu full report dengan harga spesial yaitu 500.000. Plus nanti akan dapat gratis training talent DNA mastery via online Zoom. Nah, untuk yang spesial lagi nih bagi Bapak Ibu, talented people atau bahkan teman-teman yang hadir dari SMP, SMA atau ada putra-putrinya yang masih SMP, SMA atau mahasiswa, ini apabila ingin mendapatkan report karir, kita punya report karirnya dan mendapatkan special price dari harga 750.000, dan itu sudah termasuk free training talent DNA mastery for youth secara online. Caranya nanti stay di Zoom ini, insya Allah saya akan jelaskan lebih detail gitu ya. Nah, ini nanti kalau misalnya mau juga gitu ya, mau tahu talent DNA top 5-nya bisa dengan harga 99.000. Jadi, boleh Bapak Ibu nanti stay di dalam Zoom, nanti akan saya jelaskan juga. Nah, ini ada yang spesial juga, ingin mendapatkan penjelasan hasil report talent DNA-nya, boleh bergabung di talent DNA klinik. Ini kuotanya terbatas Bapak Ibu, cuma 5 orang aja di dalam Zoom gitu ya. Nanti boleh juga stay di dalam Zoom ini, nanti insya Allah akan Indri jelaskan juga. Nah, program selanjutnya adalah Samawa Area gitu ya. Ini bisa teman-teman nih bagi para pasutri gitu ya, ini yang ingin bergabung pada program perdana Samawa Area pada hari Sabtu 11 November 2023 di jam 8 sampai jam 12. Investasinya hanya 99.000 gitu ya, atau 198.000 per couple. Ini nanti diselenggarakannya acaranya secara offline di Menara 165. Nantinya kita akan memperoleh
5 report talent DNA dan free seminar untuk secara mendalam memahami pasangan kita masing-masing itu seperti apa sih talentanya gitu ya. Dan ini program yang sangat direkomendasikan untuk para pasutri. Nah, ini nanti kalau mau tahu juga Bapak Ibu boleh stay di sini, insya Allah akan Indri jelaskan juga gimana caranya. Bapak Ibu, hari ini kita sudah selesai untuk seminar talent DNA. Insya Allah kita akan kembali di beberapa pertemuan berikutnya. Talented People, Talent DNA ini adalah sebuah life goals yang diperlukan untuk kita semua untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA ini insya Allah akan membantu kita untuk menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang. Karena ada quotes yang mengatakan setiap orang itu jenius, tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Dan tidak lupa, saya juga ingin mengingatkan bagi Bapak Ibu yang ingin stay di sini untuk mendapatkan lebih jelas tentang talent DNA, bagaimana caranya mendaftar. Nah, mungkin bisa stay di sini, nanti akan saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya Talented People. Semoga kita semua dapat banyak manfaat dari seminar ASMI About Your Talent DNA pagi hari ini. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam gerakan Nusantara Bertalenta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa